Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik, Oke, alhamdulillah. Masya Allah hari ini kita berbincang-bincang terkait dengan ibadah yang mulia di bulan suci Ramadan. Baik. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bincang-bincang mengenai pentingnya memperbaiki diri di bulan suci Ramadan. Nah, maka insya Allah langsung saja akan disampaikan oleh Bang Zaidin. Masya Allah. Masya Allah. Langsung saja Bang. Tinggi Bang. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Rijal ya yang telah mengundang Ana ke sini. Kita sambil santai nih di lokasi mana nih? Di Ayani. Di Ayani ya. Oh, tepatnya di bawah flyover ya? Di bawah flyover. Ya. Ini insya Allah ngabuburit yang positif. Ngabuburit yang positif, betul. Iya. Daripada kita berbincang yang tidak bermanfaat, mendingan kita sedikit mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, berbicara tentang bulan Ramadan, Mas Rizal, tentunya semua kita sudah hafal. Sering terdengar oleh para imam, ya, para qori-qori. Ketika masuk Ramadan, pasti ayat yang dibaca itu adalah Al-Baqarah ayat 183 ya. 183. Ya. Yang mana ayat itu tentang perintah puasa ya, kepada orang-orang beriman yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tentunya semua kita sudah hafal insyaallah. Bahkan mungkin anak-anak SD pun hafal sejauh ya. Tapi yang penting itu adalah bahwa makna atau kandungan dari ayat ini. Nah, itu betul. Ya, siap-siap. Orang sih banyak ngomong tahu aja itu ayat tentang puasa ya kan. Tahu aja puasa ya. Ya, tapi yang harus kita perhatikan di akhir ayatnya itu. Kan Allah tutup dengan kalimat la'allakum tattaqun ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, artinya secara lengkapnya begini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu ya, orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Maka dari itu Ana mempelajari bahwa ini juga penjelasan para ulama ya, bahwa ayat ini menunjukkan karena ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, berarti kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Nah, maknanya adalah Ramadan dengan kita berpuasa, maka bulan ini adalah bulan perbaikan. Bulan terbiah lah. Iya, terbiah. Bulan perubahan. Yang mungkin sebelum Ramadan kita mungkin tidak terlalu akrab dengan Al-Quran, ya kan? Maka ketika Ramadan tiba, termotivasi untuk membaca Al-Quran dan konsisten setelah Ramadan. Nah, ini dia Ramadan yang meraih ketakwaan. Ya, Masya Allah. Ya. Atau mungkin saja seseorang sebelum Ramadan jarang bersedekah. Ya. Begitu Ramadan tiba, termotivasi dia untuk bersedekah. Nanti seusai Ramadan dia terus istiqomah bersedekah. Ini yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Ya, adanya peningkatan ketakwaan pada masing-masing individu. Siap. Ya. Nah, baik. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa tadi kan orang-orang sebelum kalian, berarti syariat puasa sudah ada pada zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Iya. Siap-siap. Masya Allah. Baik, berbicara tentang perbaikan Mas Rijal, ayat ini juga senada atau seirama dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, hadisnya lumayan panjang nih. Kalau Mas Rijal perkenalkan, silakan. Saya bacakan ya. Tadi kan ayat Al-Qur'annya nih, sekarang hadisnya. Masya Allah. Ya, baik. Hadisnya berbunyi, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, jika telah masuk malam pertama bulan Ramadan, ya, berarti semenjak diumumkan malam itu ya oleh
siapa? MUI ya. Oke. Maka semenjak beduk maghrib itu masuklah 1 Ramadan. Nah, maka apa yang terjadi? Subhanallah. Kata Rasulullah, "Suffidatis syayatin." Dibelenggu para syaitan. Masya Allah. Kemudian wa maradatul jin. Para jin-jin yang jahat. Luar biasa ini. Ini kabar gembira untuk kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan dengan wa futihat abwabul jannah. Masya Allah. Fala yughlaq min habab. Dibuka seluruh pintu-pintu surga. Masya Dan Allah. tak satu pintu pun yang ditutup. Masya Allah. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar fala yuftah min habab. Dan juga kebalikannya nih, Pintu neraka ditutup. Masya. Seluruhnya ditutup. Ya, dan tak satu pintu pun yang dibuka. Nah, kemudian dilanjutkan lagi hadis sabda beliau, wa yunadi munadi. Ada suara yang berseru. Nah, ini para ulama juga menjelaskan ini, Mas Rizal. Maksudnya ini seruan para malaikat. Tapi memang tidak terdengar nih. Gitu. Apalagi sampai ada di speaker masjid, nggak ada. Tapi bisa didengar oleh siapa? Bisa didengar, seruan ini didengar oleh orang-orang yang beriman. Masya Allah. Karena tadi kan dia Al-Baqarah 183 yang dipanggil siapa? Orang-orang beriman. Nah, maka seruan para malaikat ini orang-orang bertakwa tadi. Ya, orang-orang beriman. Beriman. Ya. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Iya lagi. La'allakum tattaqun. Nah, ujungnya kan la'allam. Supaya jadi bertakwa. Iya. Tadi kan ada seruan para malaikat. Wa yunadi munadi, ada suara yang berseru. Seruannya begini. Ya baghiyal khair aqbil. Nah, kata para malaikat, wahai para pencari kebaikan, wahai yang menginginkan kebaikan, maksudnya, wahai yang menginginkan pahala-pahala dari Allah, atau maksudnya adalah yang menginginkan ridho Allah. Ya, aqbil. Akbilnya artinya, ayo segera, buruan nih. Jadi orang Banjar tuh lajui. Nah, lakasi. Nah, hancapi ini. Akbil, maksudnya apa? Bagaimana tidak mengajak buruan gitu? Segera. Ayo. Karena bulan, di mana bulan itu syaitan dibelenggu, ya kan? Betul. Pintu surga dibuka, semuanya dan pintu neraka ditutup. Makanya ayo buruan gitu kan. Nah, kemudian para malaikat juga menyuruh wa yabghiyasyarr, wahai yang suka dengan keburukan, yang suka dengan bermaksiat, yang masih saja bermaksiat, aksir, kebalikannya ini. Yang tadi akbil, segera. Kalau ini aksir, cukup. Cukup ya. Hentikan, stop. Ini Ramadan, tidak pantas engkau di dalamnya bermaksiat. Itu maksudnya. Dan seruan ini didengar oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang terpanggil. Nah, di akhir hadis nih, Mas Rizal, ini sangat rugi kalau kita terlewatkan. Ini poin pentingnya nih lah di sini. Ya. Titik utamanya di sini. Ya. Walillahi utaqa'u minan nar. Ini nanti korelasinya dengan yang la'allakum tattaqun dalil tadi. Ya. Dan Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari siksa neraka. Masya Allah. Otomatis orang yang bertakwa, orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Amin. Ya kan? Kita lah termasuk dalamnya. Ya. Dan ya Rasulullah ditutup dengan wadzalika kullu lailah. Dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Masya Allah. Artinya ini kesempatan bagi kita-kita yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, iya Bang. Mantap itu dia. Jangan hanya malam Ramadan nongkrong di itu banget di kafe kalau di pinggir jalan nyanyiakan waktu bulan Ramadan suci ini. Betul. Bahkan ada satu hadis nih Mas Rizal. Wal'iyadzubillah ya. Semoga kita terhindar dari hadis. Amin. Ya. Ada hadis yang sebuah ancaman dan hadis ini mengandung doa. Yang berdoa siapa tahu nggak Mas Rizal? Siapa Bang? Malaikat terbaik. Masya Allah. Siapakah dia? Malaikat Jibril alaihissalam. Dia panglima atau pemimpin seluruh malaikat. Masya Allah. Mas Rizal tahu nggak? Malaikat Allah itu tidak terhitung. Iya. Aneh tantang nih kalau ada yang bisa menghitung malaikat Allah. Ya kenapa? Karena ada hadis mengatakan Allah menciptakan setiap hari 70.000 malaikat. Masya Allah. Yang mana ketika telah diciptakan masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya di langit ke-7 Mas Rizal. Masya Allah. Ya, yang itu sangat luas. Iya.
Itu Rasulullah waktu Mi'raj kan Mm-mm. ketemu Nabi Ibrahim di langit Iya. ketujuh. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, kalau kita tarik garis lurus ke bawah ke bumi itu Sama selurus dengan Ka'bah. Masya Allah. Nah, kerjaan malaikat yang Allah ciptakan tadi yang 70.000 tadi itu tawaf dan bersujud pada Allah tiap hari, tapi nggak keluar. Dia nggak keluar lagi. Besok Allah ciptakan lagi. Masuk lagi Baitul Ma'mur, nggak keluar sampai kiamat. Bayangkan berapa jumlahnya. Bisa nggak dihitung? 70.000 sehari. Iya. Kali berapa? Nggak keluar dia. Masya Allah. Sampai-sampai kan dijelaskan di hadis juga, bunyi langit itu berbunyi krek. Saking padatnya penduduk langit. Dipadati oleh malaikat. Nah, bayangkan Mas Rijal, malaikat yang segitu banyaknya pemimpinnya cuma satu. Siapa tadi? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Hati-hati. Ya, kaum muslimin juga, para anak muda, perhatikan jangan sia-siakan waktu. Yang berdoa, malaikat terbaik, pemimpin para malaikat. Yang tidak pernah berdosa. Iya. Masya Allah. La ya'sunallah. Tidak pernah bermaksiat pada Allah. Tidak pernah bermaksiat. Iya. Masya Allah. Doanya begini. Ketika Nabi hendak naik ke atas mimbar, Nabi tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Betul. 3 kali. Siap. Ya. Tadi tangan gue begini ya. 3 kali. Oke, intermezzo ya. Iya, siap. Para sahabat bingung, apakah ini ada syariat baru atau wahyu lagi turun ya? Iya, betul. Nah, selesai Nabi khutbah, Nabi menjelaskan kepada para sahabat. Tadi Jibril berdoa. Ya, apa doa Jibril? Ya Muhammad, celaka. Doanya celaka nih. Celaka ya Muhammad, apabila namamu disebutkan, seseorang tidak berselawat. Masya Allah. Pertama berselawat. Ya, Karena Rasulullah. Ya, celaka nih. Lalu kata Rasulullah, amin. Kemudian yang kedua, celaka ya Muhammad, apabila seseorang menemukan kedua orang tuanya, ibu bapaknya masih hidup, namun tidak menyebabkan dia masuk surga. Wala'iyadzubillah. Amin, kata Rasulullah. Yang ketiga, nah ini momennya kita nih. Celaka ya Muhammad, jar Jibril, ya. Rohima amfu abdin, di sini Jibril menggunakan kalimat rohimatu, artinya tersungkur. Amfu itu hidung, secara bahasa Arab. Abdin, tersungkur hidung seorang hamba, maksudnya menggambarkan betapa celakanya seseorang. Dakhala Ramadan falam yumfarlah. Masuk Ramadan hingga berlalu Ramadan itu, tapi dosanya belum diampuni Allah. Lalu diaminkan oleh Nabi. Bayangkan, yang berdoa Jibril, malaikat terbaik, yang mengaminkan Rasul terbaik. Manusia terbaik paling mulia di permukaan bumi. Manusia yang pertama kali membuka pintu surga. Masya Allah. Maka doa ini tidak akan pernah tertolak. Ya, betul. Dua makhluk Allah termulia. Nah, maka Ana mengingatkan pada diri Ana pribadi dan juga kaum muslimin bahwa jangan pernah sia-siakan Ramadan, karena Ramadan juga, kenapa Ana sebutkan Ramadan adalah bulan perbaikan, karena Ramadan syahrul maghfirah, bulan untuk memohon ampun kepada Allah. Seseorang yang diampuni oleh Allah dosanya, ya, maka ini salah satu tanda Ramadannya diterima. Masya Allah. Ya. Jadi poin pentingnya, bila orang itu diampuni, iya, maka Ramadannya diterima. Masya Allah. Iya. Karena tidak termasuk orang yang celaka tadi. Suksesnya. Sukses. Masya Allah, 1 bulan. Iya. Memperbaiki. Masya Allah ya. Cukup sudah 11 bulan kita mengejar dunia, ya kan? Allah. Sibuk mengejar dunia, lelah mengejar dunia. Maka jadi kelar Ramadan, dunia yang lelah mengejar kita. Masya Allah. Betul. Dunia nih, gue sombong dulu sama lo nih. Kita skip dulu dunia. Skip dulu ya. Kan udah capek nih 11 bulan Allah kasih. Ayo kita push habis-habisan di bulan suci ini lah. Nah, bulan suci kita manfaatkan untuk beribadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Masya Allah. Terima kasih kepada Abang ya, kita panggilnya Abang aja biar lebih akrab ya. Masya Allah, Bang Zai, atas ilmu yang disampaikan tadi sangat luar biasa, Masya Allah, buat kita semuanya. Dan yang paling penting kita memperbaiki diri kita selalu. Ini adalah bulan yang suci atau bulan perbaikan tadi, dimana setelah bulan ini maka bulan-bulan berikutnya kita akan menjadi lebih baik lagi. Nah, inilah start kita untuk memperbaiki diri kita, ibadah kita ya Bang ya. Betul. Nah ini supaya kita menjadi orang yang sukses bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah itulah yang
harus kita kejar. Jangan sampai dunianya aja Bang lah. Iya. Nah, dunianya dapat, akhirnya dia luput. Nah, rugi benar Pian. Nah, ini paling penting itu adalah akhirat. Dunia ini adalah apa Bang? Jembatan untuk Jembatan menuju akhirat. Ladang untuk bercocok tanam. Nah, ladang. Hasilnya nanti di akhirat. Nah, betul. Itulah yang sangat penting buat kita semuanya teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf Bang lah bila ada salah dalam Sama-sama. apa namanya kita sharing-sharing. Iya. Ini kayak apa kita tutup aja kah? Tutup saja. Oke, silakan. Barakallahu fiik, terima kasih kepada semuanya teman-teman kita dan juga Ustaz Bang Ustadz Jai. Bang Ustadz Jai. Nah, Bang Ustadz Jainuddin atas tausiahnya dan ilmunya yang luar biasa. Semoga ini bermanfaat buat kita dan juga kita bisa menjadi lebih baik lagi setelah di bulan Ramadan ini. Nah, maka marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang. Ya. Barakallah.